Macron dan Eropa mulai melawan hegemoni Amerika Serikat. Presiden Prancis ini mengatakan, bangunlah pertahanan, jangan bergantung pada AS dan Israel. On peut décider d'utiliser l'argent de nos contribuables à monter des budgets de la défense pour mieux acheter ce que les Américains continueront de produire. Moi, je crois qu'on peut être plus fort en tant qu'armée, réussir à développer une base industrielle de défense et de technologie qui crée de l'emploi chez nous, et bien utiliser l'argent du contribuable, et ce faisant gagner en souveraineté, parce qu'on sera moins dépendant des choix technologiques. Simplement, il faut standardiser davantage. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Prancis mengatakan negara-negara Eropa harus melindungi zona udaranya sendiri tanpa harus bergantung pada Amerika Serikat dan membangun pertahanan udara secara mandiri. Emmanuel Macron pada hari Senin meminta negara-negara Eropa untuk membangun sistem pertahanan udaranya sendiri daripada bergantung pada sistem pertahanan rezim Zionis dan juga Amerika Serikat. Dikutip dari surat kabar Zionis Times of Israel, Emmanuel Macron meminta negara-negara Eropa untuk memiliki independensi lebih besar dalam menjaga zona udaranya. Macron menuturkan kita harus tahu apa itu kondisi ancaman, kemudian apa yang bisa diproduksi oleh kita, orang-orang Eropa, lalu setelah itu apa yang harus kita beli. Presiden Prancis itu juga meminta para produsen peralatan pertahanan Eropa untuk menciptakan sistem-sistem militer secara mandiri dan mengalihkan produksi ke benua ini. Ia menambahkan, mengapa kita masih harus membeli dari Amerika Serikat dalam banyak kasus? Karena peralatan Amerika Serikat lebih memenuhi standar daripada produk kita, dan mereka punya lembaga-lembaga federal yang memberikan subsidi luas kepada para produsen. Prancis terang-terangan menentang inisiatif penguatan pertahanan udara yang digas oleh Jerman, European Sky Shield yang dimulai tahun lalu dan diikuti 17 negara Eropa terkecuali Prancis, dan rencananya proyek ini akan digabungkan dengan sistem pertahanan rudal dan udara NATO. Pemerintah Prancis meyakini proyek Jerman itu tidak cukup melindungi kedaulatan Eropa karena sangat bergantung pada sistem pertahanan udara Amerika Serikat dan Israel. Maka dari itu, Macron meminta agar negara-negara Eropa tidak lagi bergantung pada Amerika dan juga Israel dan membangun kekuatan sendiri agar tidak dipermainkan. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan langkah-langkah baru yang sejalan dengan dimulainya kembali hubungan dengan Suriah. Melalui akun Twitternya, Kemlu Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan bahwa Riyadh memutuskan untuk melanjutkan aktivitas diplomatiknya di Suriah. Menurut Kemlu Arab Saudi, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan ikatan persaudaraan yang dimiliki Arab Saudi dan Suriah dan sejalan dengan keinginan untuk memperluas kegiatan bersama kedua negara serta memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan. Delegasi Menteri Arab Saudi mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk membahas pemulihan hubungan bilateral dengan Suriah. Mereka menyambut baik keputusan Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab untuk melanjutkan partisipasi delegasi pemerintah Suriah dalam pertemuan aliansi ini dan semua lembaga afiliasinya. Setelah pengumuman Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengenai dimulainya secara resmi misi diplomatiknya di Suriah, pemerintah Damaskus segera melanjutkan aktivitas konsulernya di Riyadh.
dengan mempertimbangkan hubungan mendalam dan saling ketergantungan antara rakyat Republik Arab Suriah dan Kerajaan Arab Saudi dalam kerangka mewujudkan keinginan rakyat kedua negara dan keyakinan Republik Arab Suriah mengenai pentingnya memperkuat hubungan bilateral di antara negara Arab melalui pelayanan langkah bersama. Maka pemerintah Damaskus memutuskan untuk melanjutkan aktivitas misi diplomatiknya di Kerajaan Arab Saudi, kata pernyataan Kemlu Suriah. Melihat perkembangan ini, kemungkinan keikutsertaan Presiden Suriah Bashar Assad dalam konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Riyadh yang akan digelar beberapa hari lagi semakin besar. Partisipasi ini penting karena dapat membuat pencapaian regional dan ekstra regional yang positif bagi Suriah dan negara Arab lainnya. Arab Saudi memainkan peran kunci dalam kembalinya Suriah ke Liga Arab, sebagaimana juga memainkan peran penting dalam pengusiran Suriah dari Liga Arab. Jika bukan karena upaya Riyadh, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam normalisasi hubungan antara Suriah dan Arab Saudi, perubahan pendekatan Riyadh menjadi faktor utama. Perubahan pendekatan dengan melihat ke timur melalui penguatan hubungan dengan Rusia dan Cina yang berpaling dari Amerika Serikat dengan menolak tuntutan Washington untuk meningkatkan batas produksi minyak guna menekan Rusia serta mulai menolak perang di Ukraina merupakan pendekatan serius dan strategis Arab Saudi dan bukan pendekatan taktik. Pendekatan tersebut berlanjut dengan rekonsiliasi dengan Iran melalui mediasi Cina, akhirnya berujung pada normalisasi hubungan dengan Suriah. Tentu saja, Suriah juga perlu memulihkan hubungan dengan Arab Saudi dan kembali ke Liga Arab. Dari sudut pandang ini, perkembangan hubungan antara Suriah dan Arab Saudi dapat dinilai sebagai hasil dari evaluasi simetri kebutuhan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Suriah dapat diartikan sebagai win-win game, seperti dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel adalah pihak yang menentang perkembangan ini, sebab keduanya adalah pecundang dalam hal dimulainya kembali hubungan antara Arab Saudi dan Suriah dan rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis juga menjadi pecundang setelah poros perlawanan sukses menghadapi proyek penggulingan meski dengan pengorbanan yang sangat besar. Kelanjutan pendekatan positif Arab Saudi akan bergantung pada seberapa besar Riyadh menolak tuntutan dan melawan tekanan Amerika Serikat dan sekutunya.